Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bawain weekly one shot one kill lagi, tapi kali ini saya profit di gold itu sebesar 500 pip atau risk and rewardnya itu sebesar 3,33. Jadi profitnya itu 3 kali lebih besar dibanding stop lossnya atau resikonya. Nah, gimana caranya bisa nemuin setup sederhana yang simple banget tapi setiap minggu konsisten ya, baik di Bitcoin, di gold itu konsisten bisa profit gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau tahu pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir video ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, buat teman-teman yang belum download free ebook ICT Mentorship 2022 ini, silakan nanti bisa cek linknya di deskripsi video. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke landing page-nya, isi submit nama, email, dan nomor WhatsApp teman-teman. Nanti teman-teman bisa diarahkan ke grup Telegram eksklusif saya. Nanti di pin message grup Telegram itu, teman-teman bisa langsung download 2 ebook free, gratis ya, belajar ICT dari nol dan ICT Mentorship 2022. Jadi jangan lewatkan karena ini akan jadi pembuka untuk nanti ICT Mentorship 2022 series nanti. Oke, jadi pastikan teman-teman download dan pelajari dulu sebelum nanti kita masuk ke series Mentorship 2022 series. Oke? Dan juga buat teman-teman yang udah beli 15 video eksklusif live Zoom traktir kopi ini, ya thank you banget sekali lagi. Saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah beli. Dan buat teman-teman yang masih terus nanya, Bang, ini lifetime nggak? Ini lifetime nggak? Iya teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa ini 1 kali pembelian untuk seumur hidup. Jadi hanya 100.000 dan teman-teman bisa nonton, enjoy seumur hidup teman-teman gitu ya. Jadi pastikan teman-teman yang belum beli dan mau belajar lebih dalam, saya bisa yakinkan teman-teman akan menemukan entry-entry setup yang sangat-sangat powerful yang nggak diajarin di YouTube saya. Karena ini eksklusif untuk teman-teman traktir kopi. Dan udah terbukti dengan banyaknya kesaksian ya, baik di apa namanya komentar YouTube maupun di tribe traktir kopi, makin banyak teman-teman kita yang lolos problem. Jadi pastikan teman-teman yang serius mau belajar trading, silakan dibeli dan silakan dipelajari videonya. Oke? Dan juga nanti kita akan ketemu lagi di live Zoom Traktir Kopi. Ini apa namanya yang terbaru ya di bulan Mei nanti. Itu di hari Sabtu nanti tanggal 3 Mei 2025 jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Ini menarik karena di live Zoom Traktir Kopi ini saya mengundang salah satu student ya yang udah lolos Profem dan gak cuma sekedar lolos tapi dia udah membuktikan diri bahwa dia konsisten withdraw setiap bulan dalam Profem. Jadi udah teruji sekali. Dan yang uniknya adalah bahwa dia adalah seorang ADHD trader. Nah, jadi buat teman-teman nih, jangan-jangan teman-teman juga tanpa disadari ternyata kena ADHD. Jadi itu yang membuat kadang kalau di depan chart itu impulsif sekali, tidak bisa mengontrol emosi gitu ya. Lalu apa namanya adrenalin rush-nya tuh kuat sekali gitu. Karena beliau ini juga awalnya nggak tahu kalau ternyata dia punya ADHD gitu. Dan itu yang menyebabkan waktu awal-awal di depan chart itu dia sangat impulsif sekali. Tapi ternyata begitu dia tahu ya dia sehingga dia bisa menyembuhkan apa yang dia tahu, dia bisa pulih sepenuhnya dan akhirnya sekarang dia jadi seorang founder trader. Jadi pastikan nih, ini kisah zero to hero yang keren banget. Teman-teman harus banget nih denger kesaksiannya dan perjuangan dia. Ini luar biasa dan ini akan jadi sangat-sangat inspiratif banget buat teman-teman semua yang betul-betul mau serius di dunia trading, khususnya buat teman-teman yang lagi struggling di dunia profem. Oke, jadi kita ketemu nanti Sabtu tanggal 3 Mei jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Link deskripsi untuk join nanti ada di deskripsi video dan buat teman-teman yang udah join di Trap Kopi tinggal klik aja di event, tinggal register aja. Link Zoom udah saya tempatkan di event Tribe Traktir Kopi. So, see you guys. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke materi kita weekly one shot one kill apa breakdown gitu ya. Di mana saya dapat 500 pip. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan ini adalah di aplikasi TF-nya. Jadi real gitu ya. RR itu sekitar 3,33. Jadi ini very simple. Bahkan ini yang luar biasa yang saya nggak expect adalah kita, at least saya take profit itu dalam waktu 1 hari doang gitu. Jadi gokil banget nih. Dan habis TP di sini dia turun kenceng banget ke bawah. Betul nggak sih? Gitu ya. Jadi gimana caranya? Sangat-sangat sederhana. Oke? Kita langsung aja. Dan seperti biasa selalu dimulai dari higher time frame analisis. Kemarin ada yang nanya, Bang, emang kalau mau entry di Silver Bullet di M5 M1 tetap harus ngerti weekly time frame? Iya dong, gitu. Karena balik lagi ya, saya nggak terlalu peduli ya orang lain ngomong di luar sana ngomong apa. Tapi kalau buat saya, dan saya udah buktikan itu di jurnal playlist Silver Bullet saya gitu ya, itu transparan, terbuka apa adanya ya. Dan itu hanya sebagian kecil dari apa setup konsisten yang udah saya lakuin bertahun-tahun di Silver Bullet ya. Jadi kalau saya pribadi, buat saya bias itu nomor satu. Kita nggak mungkin bisa entry ketika kita nggak punya bias. Dan satu-satunya cara untuk bisa punya bias, kita ngerti tentang bias market itu harus analisa dari
higher time frame. Jadi nggak mungkin kita langsung bisa ke H1 M15 lalu kita bisa nemuin entry setup. Buat saya itu bukan trading, itu cuma sekedar judi yang dikamuflase jadi kata trading. Oke? Jadi kita harus analisis dari weekly time frame seperti kata ICT, salah satu kata favorit saya. Kalau kamu mengabaikan apa yang terjadi di higher time frame, maka kamu hanya sedang berjudi. Kamu bukan trader kok, gitu ya. Jadi kita masuk ke weekly time frame analisisnya. Kenapa saya bisa ambil buy dan kenapa saya tahu bahwa gold itu masih melanjutkan bullishnya. Ya, jadi ini yang terjadi di weekly time frame. Kita bisa dengan jelas melihat ya bahwa dia juga datang. Pertama gini, ketika teman-teman analisa sebuah chart ya, teman-teman harus tandain dulu semua higher time frame PD Ray-nya. Karena apa? Karena setelah teman-teman nandain higher time frame PD Ray-nya, teman-teman akan punya logis berpikir dari mana harga berasal. Nangkep gak sih teman-teman? Nih, setelah saya tandain semua higher time frame di sini, ya, kita lihat dari chart ini kan satu-satunya fair value gap yang ada kan di sini satu, terus ini adalah order block kita, ya kan? Nah, ketika udah ditandain gini, ya, teman-teman kan tahu dari mana dia berasal. Harga itu datang dari mana dan mau kemana kan kelihatan ketika teman-teman nandain di higher time frame apa namanya PD array-nya. Nah, ini jelas banget bahwa dia datang dari rejection terhadap weekly fair value gap yang ada di bawah ini. Lihat bagaimana closing candle weekly-nya. Respect sekali terhadap konsekuen encroachment-nya. Bahkan bodinya itu cuma di atas ini ya. Ini sedikit sekali masuknya. Ini kan kelihatan bahwa ini cuma IOFET, ya kan? Karena di IOFET, makanya kenapa ini kencang sekali naiknya ke atas. Makanya di sini juga saya kesulitan untuk dapat entry karena dia jarang banget koreksi ya teman-teman ya. Oke, dan setelah itu ya di sini satu-satunya fair value gap lagi yang terjadi dan dia masuk lagi di sini. Kembali kita lihat bahwa dia menyentuh weekly order blocknya di sini. Ya kan? Apakah ini buyer dan seller? Apakah ini supply and demand? Apakah ini support and resistance? Kok bisa-bisanya closing week di sini itu bisa pas banget dengan apa candle high di sini di order blocknya. Oke, dan ini yang disebut sebagai algoritma. Jadi kita tahu bahwa teman-teman ketika ngeliat ini, kan saya entry sekitaran di sini ya. Nah, apa yang teman, kenapa kenapa saya bisa anggap bahwa masih bullish? Kenapa gitu? Apa yang teman-teman lihat di chart ini? Semoga teman-teman juga melihat sesuatu yang sama yang saya lihat di chart ini. Satu garis saja saya kasih ya. Satu garis ini memberikan kita bias tentang gold dengan sangat jelas. Nih, satu garis nih ya. Kita lihat previous weekly high-nya diapain di sini? Previous weekly high-nya di break dengan apa? Displacement candle. Sebelumnya kita lihat di sini apa? Terjadi sweep liquidity di dalam air time frame PD Ray. Jadi previous daily low-nya oh sorry, previous weekly low-nya di sweep, previous weekly high-nya di break. Ketika ini terjadi, ini clearly, obviously ya, memberikan kita bias yang sangat-sangat jelas. Ya, ini memberikan kita kejelasan, betul-betul kejelasan total di minggu ini. Maka di otak saya, untuk gold, saya hanya akan cari buy. Nggak ada kata sell sama sekali. Oke? Nah, jadi setelah weekly profile kita udah tahu ya, weekly bias kita udah tahu bahwa dia akan melanjutkan bullishness-nya, lain urusan dengan di sini ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya, saya nggak tahu nih nanti minggu ini gimana. Tapi kalau kita lihat dari candle ini kan dia nge-sweep lagi nih. Oke, dan lihat bagaimana body candle di sini. Kecil banget ya, dan tidak terlalu nge-break atau dia ada di bawah dari low ini. Ya, betul kan? Nah ini bentuknya adalah manipulasi candle. Betul? Hanya untuk ngambil stop order di atas ini dan juga dibawa turun ke bawah. Lalu juga mengambil para limit sell di sini, mengaktifkan yang berpikir bahwa ini double top, dan akhirnya akan menghajar para stop loss mereka yang ada di atasnya lagi. Oke, jadi kemungkinan besar, saya nggak tahu ya, ini prediksi bukan sesuatu yang wajib atau bukan sesuatu yang holy grail, tapi at least kalau saya ngeliat kayak begini, next week-nya buy saya mungkin akan bearish gitu ya. Tapi ini lain waktu, nanti kita lihat aja apakah saya bisa dapat setup di minggu setelahnya ini. Tapi untuk ini, yang tempat saya entry waktu itu, yang 500 pip itu, ya ini karena punya kejelasan ini. Previous weekly low-nya di sweep, previous weekly high-nya di break. Jadi di minggu ini, biasnya cuma satu, yaitu bullish. Nah, sekarang kita ke daily time frame analisisnya. Di daily time frame-nya juga ini dengan sangat jelas ya. Jadi ini di dalam sini tuh ada weekly fair value gap lagi tadi yang ini nih. Sorry, ada apa namanya previous weekly high yang di break ya. Terus juga begitu kita ke daily-nya, ini juga cantik banget nih karena dia ngebentuk fair value gap di sini. Nah, kita lihat di sini juga dia masuk ke dalam weekly fair value gap-nya karena kan saya entry di sini. Oke. Nah,
Teman-teman ngelihat sesuatu nggak? Teman-teman ngelihat sebuah setup nggak? Yang kalau teman-teman nonton playlist saya dari awal, belajar ICT dari nol terus, saya ditontonin terus, saya yakin teman-teman ketika ngelihat chart ini pasti menemukan sesuatu, pasti ngedong nih. Kurang lebih kenapa saya ngambil di sini? Karena ini adalah klasik ICT template by kita. Ini kan ICT klasik template by kita kan, yang saya sudah sering sharing di berbagai macam playlist saya, termasuk di playlist belajar ICT dari nol. Kira-kira teman-teman kenalin sesuatu nggak? Boleh di pause dulu videonya, ditandain dulu sedikit deh sebelum saya pakai lipstick. Anggap aja udah lah ya. Jadi saya cepet aja saya pakai lipstick. Ya kan ini previous daily low-nya di sweep di dalam apa? Di dalam higher time frame PD Ray. Oke. Lalu setelah itu kita lihat ya bagaimana keesokan harinya dia betul-betul naik, dan di sini juga saya exit di area sini. Oke, kenapa di area sini ya? Obviously ini ada apa? Ada bullish fair value gap yang di break dengan kencang sampai dia meninggalkan gap segede gini. Jadi ini daily inversion fair value gap. Jadi logis banget ya. Tadi weekly time frame-nya bullish, daily time frame-nya bullish. Kenapa daily time frame-nya bullish? Karena di sini terjadi sub liquidity, week-nya dulu damage, tapi bodinya tell the whole story. Betul nggak? Week-nya nembus ke bawah, oke. Kebayang nggak kalau ini belum closing candle, ini masih berjalan, candle berjalan. Wah, ini seperti turun kenceng banget nih. Wah, masuk begini, ya kan? Dan itu pasti trader-trader yang FOMO, mereka akan buru-buru pencet tombol sell. Ketika mereka tempat pencet tombol sell, tiba-tiba di New York Kill Zone, ya, New York AM session dan PM session, tiba-tiba dia naik ke atas dan closingnya di atas. Closingnya di mana? Closingnya di atas si daily fair value gap ini. Oke. Dan juga dia closing bodinya di atas dari low di sini. Jadi cuma bentuknya sweep, dan sweepnya pun betul-betul dia di consequent encroachment fair value gap ini. Jadi ini menceritakan banyak sekali kisah ya. Dengan melihat bagaimana algoritma memperlakukan sebuah fair value gap, itu bisa memberikan kita narasi dan konteks kemana kira-kira algoritma akan menuju selanjutnya. Jadi jelas banget di sini, makanya keesokan harinya ya bias saya adalah sesuai dengan apa weekly time frame-nya, bahwa saya akan cari buy dan saya exit di sini di daily fair value gap ini. Masalah nanti dia akan naik lagi saya nggak terlalu peduli, tapi at least saya akan exit di daily inversion fair value gap ini. Oke. Jadi setelah kita udah tahu bahwa weekly-nya bullish, daily-nya juga udah bullish, oke. Jadi ketika dua kakak besar time frame-nya itu udah selaras, maka nanti entry-nya juga akan enak. Yang bingung itu kan ketika misalkan weekly-nya bullish, tapi daily-nya masih bearish. Itu artinya kita harus menunggu dulu sampai time frame alignment-nya terjadi. Ada keselarasan antara time frame besar dengan time frame kecil. Tapi yang di sini kenapa saya berani entry? Karena udah ada kejelasan antara weekly time frame dengan daily time frame, itu dua-duanya udah selaras. Sehingga kalau kakak-kakak besar time frame-nya udah selaras, entry akan jadi mudah sekali. Karena pasti adik time frame cuma ngikutin kakak-kakak time frame-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke time frame satu untuk mencari entry. Dan entry menjadi mudah ketika kita sudah mengerti higher time frame bias-nya. Oke. Ini yang terjadi di time frame 1 jamnya lebih clear lagi dibanding tadi time frame daily-nya. Kita lihat di sini previous daily Jumat low-nya itu udah di sweep di sini, oke, dia turun kenceng, oke, kemudian dia reject ke atas, dan ini menandakan bahwa ini adalah bentuk sweep liquidity. Jadi salah satu ciri khas bentuk sweep liquidity adalah ketika dia selesai mengambil sebuah high atau sebuah low, itu dengan segera ada kecepatan di sana, ada kecepatan perubahan arah yang signifikan. Nangkep gak sih? Kenapa harus ada kecepatan perubahan arah yang signifikan seperti ini? Karena bayangin nih, ketika lagi turun begini, pihak seller kan lagi diuntungkan, ya. Dan para apa namanya breakout trader yang berpikir bahwa kalau ini di break, kalau support ini di break, dia akan terus turun. Jadi ketika algoritma mengambil stop loss para retail di area sini, para breakout trader, maka algoritma langsung mendorong dengan kecepatan untuk pembalikan harga yang sangat cepat. Supaya apa? Supaya pihak seller di sini ya, yang pasang stop loss, yang pasang sell stop di sini, mungkin area stop lossnya di sekitaran sini itu langsung terlikuidasi saat itu juga dengan cepat ya, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melikuidasi posisi mereka terlebih dahulu, tiba-tiba langsung di-attack sama algoritma dan mengenai stop loss mereka di area sini. Jadi kurang lebih itu ciri-ciri paling gampang untuk melihat apakah itu sub liquidity atau dia cuma liquidity run. Kalau sub liquidity ketika dia ngambil sebuah high atau low, pasti ada kecepatan pembalikan harga yang signifikan.
Dan tujuannya adalah supaya tidak memberikan waktu kepada pihak yang sedang diuntungkan untuk melikuidasi posisi mereka. Jadi ini semua by logic aja. Oke? Nah, kita lihat di sini juga H1-nya terlihat dengan sangat-sangat jelas ya, udah terjadi sweep liquidity, lalu juga di sini kalau di zoom in lagi biar lebih mudah ya, di sini juga London Session Low-nya udah diambil. Jadi menurut saya udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada gunanya lagi algoritma turun ke bawah. Kenapa? Karena semua liquidity itu udah diambil, betul? Jadi sekarang liquidity itu bukan lagi ada di bagian bawah, tapi liquidity itu ada di semua ini, LR ini, low resistance liquidity run ini. Oke? Dan juga yang saya lihat dengan sangat jelas ya, ini ya, adanya inversion fair value gap di sini. Betul nggak? Di sini adalah satu-satunya bearish fair value gap. Dia masuk ke sini, respect tuh, respect, dia turun lagi sedikit, tiba-tiba, boom, dengan cepat dia naik ke atas. Jadi memberikan manipulasi seakan-akan bahwa dia respect sama fair value gap ini dan ujung-ujungnya di break. Dan lihat ya bahwa kenapa saya juga nggak akan ambil sell di sini karena di sini ada daily fair value gap. Nah, jadi kalau teman-teman tuh yang belum kebiasaan tuh ya, teman-teman saya lihat beberapa juga ya, saya udah reminder juga di trap traktir kopi ya, selalu tandain dulu higher time frame PDRay-nya. Karena nih ya, teman-teman nih, perhatikan ya. Kalau ini saya hilangin nih, oke? Ini saya hilangin, saya delete. Teman-teman cuma ngelihat price action begini, teman-teman akan berpikir apa? Oh, ini kan market structure shift, betul nggak? Oh, ini swing low terakhir yang nge-break ya, dia masuk ke fair value gap sini, kemudian dia break lagi. Berarti ini terjadi break of structure, market structure shift meninggalkan fair value gap. Jadi di sini nge-sell itu betul dia akan turun melebihi low ini. Betul kan? Itu kalau saya itulah kena kalau saya tidak nandain di sini ada daily fair value gap, pasti saya akan mengira ini bentuk break of structure continuation pattern. Tapi karena saya tahu bahwa dia turun, 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 turunnya itu untuk ngapain? Turunnya itu untuk rebalance imbalance di daily fair value gap ini. Dia ngambil liquidity di London, dia ngambil liquidity di previous daily low. Maka saya pastikan setelah ini terjadi, dia kan seperti menimpuk dua burung dengan satu batu. Dia dapat liquidity-nya, dia dapat imbalance-nya. Karena kan algoritma cuma melakukan dua hal. Seeking liquidity dan rebalance imbalance. Satu gerakan ini, dia langsung ngerjain dua tugas sekaligus dalam satu gerakan ngambil liquidity-nya, kedua rebalance imbalance. Jadi hati-hati, makanya selalu tandain semua higher time frame di PD-Ray. Dan begitu di sini di break, kita juga bisa dengan jelas, sini market structure shift-nya terjadi, ya kan? Terjadi market structure shift di sini dan apa namanya? Bearish fair value gap di sini juga tidak di respect lagi. Nah, ketika ini terjadi, ini kan align ya. Weekly time frame-nya bullish, daily time frame-nya bullish, H1-nya pun sudah bullish. Betul nggak sudah bullish? Kenapa H1-nya udah bullish? Lah kan di sini udah market structure-nya udah terjadi. Kalau saya main langsung entry di sini, nangkep ya teman-teman? Kalau misalkan, oh weekly-nya bullish, daily-nya bullish, terus begitu H1 saya langsung entry di sini. Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Cuman saya nggak suka aja gitu. Saya mau dapat konfirmasi tambahan kalau H1-nya juga sudah bullish. Karena kalau saya langsung entry di sini, kan belum ada konfirmasi kalau H1-nya udah bullish. Betul nggak sih logik nggak? Walaupun nanti naik, nangkep nggak sih? Walaupun nanti naik dan bisa aja orang ngarang cerita, oh saya entry begini bla 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 bla. Ya kan bisa aja orang ngarang cerita. Tapi logiknya, kalau orang main entry di sini, ya H1-nya kan belum ada significantly bullish, belum ada perubahan struktur. Ketika ini di break, bearish fair value gap ini di break, market structure shift ini di break, di situ baru weekly-nya bullish, D1-nya bullish, H1-nya bullish. Betul nggak? Itu baru yang namanya time frame alignment. Entry karena betul-betul ngerti order flow. Bukan karena hoki, bukan karena beruntung, habis itu ngarang cerita. Ini alasan saya entry begini, begini, begini. No, oke? Itu ya teman-teman. Oke? Jadi ya udah setelah itu. Jadi ini konfirmasi kalau order flow-nya udah bullish. Bullish PD Ray di respect, bearish PD Ray tidak di respect. Terjadi market structure. Udah ada konfirmasi, ada time frame alignment yang selaras banget. Weekly-nya bullish, daily-nya bullish, H1-nya bullish. Ketika ini semua terjadi, kita tinggal ke time frame kecil, which is M15, kita nanti nemuin entry setupnya. Oke, ini kita lihat ya. Bullish PD Ray di sini di respect, bearish PD Ray di sini nggak di respect. Sekali lagi ya, bullish PD Ray di respect, bearish PD Ray nggak di respect. Ditambah dengan adanya market structure shift. Oke, dan artinya kalau dia mau lanjut lagi, dia harus mampu nge-break daily inversion fair value gap ini.
Saya udah ngomong ya di Traktir Kopi, selama daily inversion ini nggak di break, maka kita belum bisa memastikan bahwa order flow-nya gold tuh masih akan terus bullish. Jadi logik banget ya. Kalau dia memang betul-betul bullish, kita mau ngeliat bahwa semua bearish array itu nggak di respect. Dan semua bullish array di respect. Udah gitu aja. Oke, nah sekarang kita ke time frame 15 untuk entry point-nya. Nah ini yang terjadi di time frame 15. Nah kira-kira teman-teman sampai sini, sampai di titik ini nih, oke, ini kita tadi saya udah cerita panjang lebar, narasi di weekly, narasi di daily, narasi di H1, semuanya udah time frame alignment, semuanya udah selaras. Kita tinggal entry, dan entry mudah ketika higher time frame biasnya itu udah jelas. Sekarang kita tiba di saat kita momen kita entry. Nah, teman-teman bisa di pause videonya sebentar. Ini serius ya kalau teman-teman mau belajar ya. Coba lihat di sini. Lihat di price action ini. Oke, dari tadi narasi arah time frame-nya udah saya ceritain. Teman-teman kalau mau menemukan entry point di time frame ini, di price action ini, tinggal temukan saja entry point-nya. Entry di mana, stop loss di mana, exit di mana. Oke, coba di pause videonya, pelajarin price action ini. Kira-kira kalau teman-teman mau entry, teman-teman entry di mana, penempatan stop loss di mana, exitnya di mana. Silakan. Anggap aja udah ya. Jadi saya pakai lipstick. Jadi begitu tadi segala sesuatunya udah selaras, entry jadi gampang. Ini adalah swing low terakhir yang ngedorong harga kenceng ke atas, betul nggak? Saya udah cerita ini berkali-kali. Dan buat teman-teman yang mau belajar pakai OTI, saya udah ada playlist OTI, tinggal dipelajarin di situ. Oke. Jadi ini swing low terakhirnya yang ngedorong harga ke atas. Oke. Ini swing high terakhirnya yang ngedorong harga ke bawah. Jadi ini dealing range yang saya pakai untuk menentukan mana area premium dan diskonnya. Dan setelah ditarik Fibonacci, ya, kita ngeliat bahwa di sini adalah area OTI-nya. Apakah OTI-nya itu angka OTI adalah magic number? Sekali lagi saya tekankan, OTI itu bukan magic number, bukan angka yang perlu didewakan, dianggap agung, enggak ya. Ini cuma pemisah antara area premium dan area diskon. Kita entry tetap dilakukan di PD array, bukan di angka 62. 62 hanya membantu kita mengetahui mana diskon, mana premium. Dan ketika kita udah tahu area premium dan diskon, tetap entry kita dilakukan di PD array. Oke, nangkep ya logiknya ya. Oke, nah udah jadinya setelah kita tahu bahwa, oh oke, area diskon itu di kisaran sini, di equilibrium ke bawah. Nah, di area sini ada PDR yang selaras nggak untuk kita bisa entry? Ternyata di sini ada inversion fair value gap di H1. Ditambah lagi, ini terulang lagi nih. Di sini London Session, dan tiba-tiba begitu New York drop lagi ke bawah. Ini agak lucu ya, karena kemarin tuh beberapa teman-teman tuh ada yang udah nge-buy duluan ya, sebelum New York Session. Ya kan? Ya kan, gitu ya. Ada yang lapor soalnya ke DM gitu kan. Dan apa namanya, ketika mereka nge-buy, saya udah bilang ya bahwa hati-hati nanti malam tuh ada news. Ya kan, betul kan? Dan tiba-tiba begitu news rilis, tiba-tiba dia turun lagi ke bawah, sekali lagi nge-sweep Londonnya, baru naik. Jadi kebayang nggak? Jadi saya limit kan di sini ya. Dan kita bisa exit di previous daily high sini. Jadi saya limit kan purchase di inversion fair value gap ini. Nah ketika saya limit, harga tuh lagi di kisaran sini teman-teman. Beberapa orang posting mungkin akan bilang, ah masa iya harga udah 330, 340 dia turun lagi ke 310. Saya entry 311 soalnya. Masa iya dia turun 300 pip lagi, baru naik lagi. Dan ternyata kenyataannya iya. Jadi selalu kita ngikutin aturan apa namanya premium dan diskon. Ini saya lupa tandain, tapi kalau di sini kan kita kelihatan minat opennya di sini ya. Ya kan ini kan candle bullish, berarti minat opennya di sini. Iya kan? Nah, teman-teman yang udah keburu entry FOMO di sini takut ketinggalan, dia bergerak ke atas. Teman-teman tuh entry di diskon apa di premium di sini. Artinya teman-teman entry di atas minat open. Smart money trader, yang namanya smart money trader, itu buy di diskon, sell di premium. Nggak ada smart money trader itu buy di area premium. Nangkep? Jadi selalu utamakan, nggak usah FOMO, nggak usah ngejar harga, selalu disiplin dengan entry rules kita. Saya seorang smart money trader, artinya saya hanya buy di diskon dan sell di premium. Masalah nanti akan kejemput apa enggak itu udah urusan belakang. Tapi satu hal bahwa saya hanya akan entry mengikuti aturan saya, yaitu apa? Saya entry di buy di diskon, sell di premium. Karena bullish, karena udah jelas ketika order flow-nya bullish, maka entry yang terbaik adalah entry di bawah midnight open. Ketika order flow-nya bearish, maka entry terbaik dilakukan di atas midnight open. Jadi sesederhana itu aja entry setup saya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak exit di sini, Bang?
Ya, karena sekarang TF lagi ada peraturan itu kan maksimal di 500 pip. Karena banyak banget nih kemarin yang waktu TF bersih-bersih itu banyak banget tuh yang manfaatin momen-momen gak jelas, ya kan? Entry di gold, buy 3.300, stop lossnya 1.000, TP-nya 1.000, ya. Sekalipun itu kena TP, pertanyaan saya, sekalipun Anda gaya kayak gitu kena TP, gaya kayak gitu Anda naik jadi legend dengan gaya kayak gitu. Pertanyaan saya, ada nggak investor mau copy signal Anda yang gayanya kayak gitu? Siapa yang mau siapa yang mau ngopi stop loss sampai 1.000 poin tuh siapa? Gitu. Jadi utamakan logis ya. Jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi juga berpikir untuk orang yang ngikutin signal kita untuk di copy. Oke, saya sangat mengutamakan risk and reward ya. Seperti yang saya bilang, saya pernah kasih lihat portofolio saya di TF, risk reward saya itu di atas kurang lebih hampir 1 banding 3. Nah, itulah mengapa saya yakin banyak copier saya yang merasa nyaman ngikutin signal saya. Oke, dan buat teman-teman yang nanya, sorry saya nggak akan kasih tahu, karena itu juga rekomendasi dari TF untuk menjaga psikologi si master tradernya. Oke, jadi itu aja teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari entry setup ini. Entry setup yang sangat sederhana, tapi memberikan risk and reward sebesar 3,3. Jadi bayangin ya, investor happy hanya dalam satu trade, dapat 3%, sampai akhir bulan gak usah trading lagi, WD, dan nikmatin uangnya. Selesai. Saya pun juga udah nyaman, karena di sini udah lebih dari 200 pip. Sisanya sekarang bagian terbesar saya adalah ngejar tambahan 5 entry signal lagi. Itu aja. Jadi ini entry signal sederhana saya tentang weekly one shot one kill bisa dapat 500 pip dan recent reward 3 banding 3. Itu aja. Dan buat teman-teman yang udah voting, bukan voting sih, teman-teman yang udah komen, yang udah support, thank you banget buat supportnya karena eh, yang nulis ICT Mentorship 2002 itu banyak banget ya. Tapi teman-teman mohon maaf ya, mungkin butuh waktu lebih lama karena saya personally lagi ada beberapa project kerjaan saya. Puji Tuhan lagi diberkati ya, jadi ada beberapa project tambahan. Jadi mungkin saya akan mundur sedikit, tapi tetap saya utamakan supaya bisa secepatnya upload ICT Mentorship 2022. Jadi thank you buat supportnya. Mohon maaf kalau misalkan agak keterlambatan untuk upload di playlist 2022 series ini ya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Kita ketemu nanti di live Zoom Traktir Kopi Zero to Hero from ADHD Trader to Proven Trader, Funded Trader. Oke, kalau Anda suka dengan videonya boleh di like, boleh di share ke teman-teman lain. Thank you semuanya. Happy cuan dan bye-bye.